Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Guyul Channel. Dalam video kali ini akan saya kasih tahu bagaimana cara menanam porang di lahan yang tanahnya tanah liat atau tanah lempung, dan bagaimana pula perkembangan porang pada tanah liat kalau kita tidak melakukan olah tanah, dan bagaimana pula perkembangan porang pada lahan tanah liat atau tanah lempung yang sudah kita lakukan proses olah tanah. Mari kita saksikan teman-teman. Ini lahan saya yang tanahnya tanah lempung atau tanah liat. Nih, tanah tekstur tanahnya seperti ini, lengket. Nah, di sini sudah satu musim atau sudah satu tahun saya tanam porang di sini untuk bahan percobaan tanpa melakukan proses atau pengolahan tanah. Hasilnya dia seperti apa umbinya. Umbinya seperti ini. Ini 1 tahun yang lalu saya tanam menggunakan bibit dari umbinya. Ini selama 1 musim atau 1 tahun dia tidak mengalami perkembangan yang bagus. Nih, hampir tetap seperti waktu saya tanam 1 tahun yang lalu. Nah, ini di kondisi tanah lempung. Nah, di areal seperti ini biasanya juga umbi porang rawan terserang jamur. Tanahnya seperti ini. Nah, untuk mengatasinya agar kita juga dapat menanam porang, ini bisa teman-teman ikuti cara saya. Nah, yang pertama saya lakukan, nah setelah lubangnya jadi seperti ini lubangnya ukurannya sekitar 40 kali 40 cm. Nah, setelah lubang jadi, kemudian kita ganti tanahnya di dalam ini. Bekas lubangnya kita isi lagi dengan tanah kompos. Ini bisa juga kompos dicampur dengan sekam. Kalau saya di sini susah nyari sekam karena tidak ada sawah di sini. Ini saya pakai dari ini bekas akar-akar kelapa, karena saya habis melakukan peremajaan pohon kelapa. Ini akar-akarnya saya manfaatkan untuk mencampur kompos akar-akar yang sudah membusuk. Nah, seperti ini teman-teman. Nih, kita ganti tanahnya. Kita pakai kompos ini nanti sampai dia penuh juga menjadi tanah. Nah, ini lahan yang sudah siap ditanami porang. Nih, lubang udah kita timbun kembali dengan menggunakan humus. Berarti sudah siap. Dengan bibit porang. Ini saya menggunakan bibit dari umbinya. Ini saya sarankan kalau menanam porang jangan terlalu dalam. Seperti ini. Ini mukanya ini tidak terlalu dalam.
Nah, usahakan kalau bisa sejajar dengan lahan atau tanah aslinya, jangan terlalu dalam. Nah, ini kalau saya gunakan sekam, atau bisa juga dari ini, kebetulan ada akar-akar dari pohon kelapa, ini bisa kita timbun rata dengan ini. Ini nanti dia tidak akan mengalami penurunan tanahnya karena akarnya ini lama proses pembusukan. Itu juga dengan menggunakan sekam. Tapi kalau kita menggunakan ranting-ranting atau dedaunan, itu usahakan uludannya ini lebih tinggi dari muka tanah aslinya, karena nanti setelah dia terjadi proses pembusukan, tanahnya akan turun, supaya jangan nanti terlalu dalam jadinya porang yang kita tanam. Mari kita lihat tanaman porang saya yang sudah berumur 1 musim dengan proses seperti ini juga. Nah, ini adalah kebun porang saya yang sudah berumur 1 tahun atau 1 musim. Ini dengan kondisi tanah liat atau tanah lempung. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah mengalami masa dorman sekali. Ini dia sudah tumbuh kembali. Ini saya menggunakan bibit dari umbinya. Ini teman-teman. Ini ada juga beberapa yang belum tumbuh. Ini ada juga beberapa yang belum tumbuh. Ini sudah tumbuh. Ini bekas guludannya. Ini saya tidak memakai pupuk selain kompos. Saya cuma mengandalkan kompos saja seperti ini. Ini dia baru tumbuh sekitar 40% dari porang-porang yang ada di sini. Ini ada yang baru tumbuh seperti ini, teman-teman. Dia tidak bisa seragam tumbuhnya. Nah, demikianlah video saya kali ini, teman-teman petani porang pemula. Dan ikuti terus video-video saya, karena akan saya terus unggah video-video saya tentang budidaya porang dengan tetap menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Mulai dari pemupukan, perawatan, karena pertimbangan saya membudidayakan porang itu sampai waktu panennya, sampai bisa dipanen nanti itu dia membutuhkan waktu yang lama. Kalau di tempat saya 3 tahun baru nanti dia bisa dipanen. Karena itu saya tetap mencari alternatif supaya porang ini tetap bisa menghasilkan dengan maksimal. Demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman petani porang pemula. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.